Kan masa cuman gara-gara misalnya Menikah. menikah pindah agama gitu kan, rasanya tuh aneh gitu kan. Lah, ini kok nampol benar apa, kayak ada yang menampar saya itu, mengingatkan, loh ini loh begini apa harusnya saya gitu, ternyata saya itu selama ini salah gitu kan. Semakin saya baca semakin saya penasaran. Islam itu kan agama yang sempurna gitu kan, agama yang sempurna yang diturunkan Allah gitu, jadi memiliki aturan gitu, dan kita itu harusnya terikat dengan aturan itu, aturan yang diturunkan Allah gitu. Kita ini kan ciptaan itu harusnya terikat gitu dengan sang pencipta gitu. Apa yang diinginkan, harusnya diinginkan pencipta, harusnya itu yang kita lakukan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Darsa Kopah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan acara Ngobrol Bareng. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengupas sebuah perjalanan hidup dari kisah mu'alaf. Langsung saja kita berkenalan dengan Bang Rehan. Assalamualaikum Bang Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini kali ini berjumpa ada untuk membahas bincang-bincang sedikit Bang ya. Iya. Nah, jadi langsung saja ini saya tanya, Bang Rehan, kapan mulai sih mengenal dengan Islam ya? Kurang lebih sebenarnya kalau mengenal tahu Islam itu sebenarnya dari kecil dari SD itu sebenarnya sudah tahu kalau ada agama Islam gitu kan, ada agama ini saja, itu paling tidak itu gitu kan. Tapi ketika mengenal yang lebih benar-benar ada instruksi yang lumayan cukup dekat itu tahun 2003 gitu kan. Di tahun 2003. Ya, di tahun 2003. Bang Rehan ini asli dari mana ya? Saya aslinya dari Kabupaten Landak. Kabupaten Landak. Ya. Kabupaten Landak. Ya. Suku Dayak. Dayak. Kalau orang lebih kenalnya itu suku Dayak Ahe atau suku Dayak Kanayan. Sukunya itu suku Dayak Kanayan. Kalau agama sebelum Islam itu? Agama sebelumnya? Keluarga saya itu Katolik. Katolik. Nah, kalau dari pandangan Bang Rehan sendiri sebelum mu'alaf atau sebelum masuk Islam ini, gimana sih pemikiran tentang agama Islam ini seperti apa? Biasalah ya, kalau misalnya kebetulan latar belakang keluarga saya itu kan ya cukup bisa dibilang taat gitu, taat terhadap agamanya. Jadi kalau misalnya ditekankan di dalam keluarga itu ya ini loh agamanya Katolik gitu kan. Ya, dan kemudian ada penjelasan misalnya agama-agama yang lainnya, dan kita tuh jangan sampai pindah agama lah gitu, intinya seperti itu. Walaupun dalam ini agama ini benar gitu kan, agama ini yang benar itu keyakinan kita gitu. Ya, betul. Tapi bagaimana sih kok bisa untuk proses dari mulai Bang Rehan sampai bisa ke mu'alaf ini? Nah, itu agak panjang ceritanya. Jadi 2003 itu saya punya komunitas baru, punya teman-teman baru gitu kan. Dan mereka ini kebanyakan kan Islam, Muslim gitu kan. Teman-teman barunya di kampung halaman? Bukan, di Pontianak. Oh gitu. Ya, di Pontianak. Teman-teman kuliah, mereka di waktu lain kan saya sering main ke rumah mereka, misalnya waktu-waktu libur sering main ke rumah mereka, kadang nginap beberapa hari gitu kan. Nah, dari situ tuh saya ada gambaran sedikit gitu tentang dari keluarga mereka, kebiasaan mereka, misalnya hubungan interaksi mereka dengan orang tua, misalnya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua gitu, seperti itu. Dari lingkungan berarti lah ya. Iya. Nah, tapi kalau gimana sih proses dari
Bang Rehan sampai syahadat itu seperti apa prosesnya itu waktu syahadat? Kalau itu lain lagi. Itu syahadat itu di tahun 2010. Tahun 2010 saya lupa bulannya, antara bulan 10 atau bulan 11 itu ya. Bulan 10 atau bulan 11. Lumayan lama berarti ya. Dari 2003 ke 2010. Nah, dalam proses syahadat ini kan sebelumnya itu kan tadi saya cerita kalau saya punya teman-teman gitu, punya teman-teman yang mana dari gambaran kehidupan mereka itu saya punya gambaran yang sebelumnya tuh gambaran saya terhadap agama Islam tuh nol sama sekali gitu kan. Nol sama sekali. Dari situ saya tahu misalnya, karena kemudian ada beberapa teman saya juga yang misalnya mereka sholat, mereka puasa gitu, ketika bulan Ramadan mereka puasa. Nah, kemudian ketika di lingkungan keluarga ada misalnya orang tua yang mereka yang memarahi misalnya anaknya harus sholat, harus ngaji misalnya, seperti itu. Nah, dari gambaran itu tuh ada terbentuk di dalam saya, ini kayaknya menarik ini nih, lingkungan keluarga yang menarik itu Islam ini. Nah, dari situ tuh sampai tahun berapa saya punya pacar orang Islam gitu. Nah, dari situ tuh terbentuk keinginan untuk membentuk keluarga yang Islam dari itu, karena tadi pandangan teman-teman sudah lingkungannya udah Islam ya. Teman saya itu yang Islam gitu. Nah, namun dari situ tuh saya belum berani secara terang-terangan misalnya untuk saya harus Islam sekarang. Tidak ada gambaran seperti itu gitu. Nah, kemudian apa sih yang mendasarin antum ini sampai bisa langsung nanti mau pindah agama gitu? Nah, tadi itu kan akhirnya saya diajak tawari untuk ayo masuk Islam. Saya bilang nanti dululah, nanti kalau sudah nikah misalnya kan, sudah nikah aja baru masuk. Nah, dari situ tuh dikasih gambaran tidak bisa gitu kan, harus Islam dulu baru menikah. Nah, dari situ. Nah, karena seperti itu, akhirnya di 2010 itu saya memutuskan untuk masuk Islam gitu. 2010. Jadi kalau menikah itu tahun berapa? 2015. 2014. Ya, jadi perjalanan itu dari 2003 kenal tentang Islam itu sudah familiar lah ya. 2003 masuk Islamnya 2010, menikahnya baru 2014. 2014 ya, betul. Nah, apakah saat itu dari 2010 ketika sudah mualaf ya, apakah sudah mulai memperdalam Islam atau apa yang sudah dilakukan untuk lebih mengenal Islam? Justru ketika mualaf itu setelah syahadat gitu kan, saya dikasih gambaran sedikit tentang sholat gitu, kewajiban sholat gitu, kemudian tata caranya. Tapi waktu itu masih belum ada bimbingannya itu belum rutin gitu. Misalnya beberapa hari kemudian saya kembali lagi ke Pontianak gitu. Kebetulan saya mualafnya di Ketapang. Oh, mualaf di Ketapang ya. Udah gitu berarti belum ada yang membimbing kemarin ya? Belum ada yang membimbing. Tapi gambaran-gambaran yang sudah ngasih tahu ajaran Islam itu sudah ada? Belum banyaknya. Justru saya ada kekosongan gitu, ada rentan waktu kekosongan di tahun 2010 sampai di 2013 kalau tidak salah. Maksudnya kekosongan apa ini? Kekosongan maksudnya itu saya tidak mengenal benar Islam itu seperti apa gitu. Tidak ada bimbingan, dan saya pun orangnya karena agak pemalu gitu kan. Jadi tidak berani, paling ya bertanya, misalnya ada melihat teman, saya paling sebatas itu, tapi tidak berusaha untuk memperdalam gitu. Oh, jadi berarti dari 2010 itu sudah masuk Islam tapi belum ada aktivitas Islam gitu ya? Justru belum ada gitu. Kalaupun misalnya sholat itu sifatnya misalnya
melaksanakan sholat sifatnya seperti apa ya, insidental. Oh. Jadi kalau misalnya dia ada teman ngajak sholat, ya sholat gitu, walaupun apa ya dasarnya itu tidak ada gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya antum tadi sudah Islam dari 2010 ingin menikah dan pindah agama Muslim, respon orang tua gimana, Kak? Nah, ini yang agak lucu sebenarnya ceritanya. Jadi ketika saya mualaf, kemudian saya tidak ada cerita dengan orang tua kalau saya. Waduh. Tidak ada cerita dengan orang tua kalau saya sudah mualaf gitu kan. Kalau saya sudah Muslim pindah agama gitu, tidak ada. Karena ya dorongan pertama itu pasti takut lah kan. Ya takut terhadap apa respon orang tua gitu, takut terhadap respon. Yang kedua ya karena saya tidak punya pemahaman yang utuh tentang Islam itu sendiri. Ketika masuk Islam itu saya belum dapat pemahaman yang apa alasan saya gitu kan untuk belum benar-benar mantap gitu alasan saya mengapa sampai pindah. Misalnya kalau bisa ditanya nanti sama orang tua mengapa sampai pindah misalnya, tidak ada maksudnya itu, tidak ada alasan yang pasti. Ya kan masa cuman gara-gara misalnya menikah pindah agama gitu kan, rasanya tuh aneh gitu kan. Walaupun tadi saya kasih gambaran misalnya saya itu ingin membentuk satu keluarga Muslim gitu kan, nanti pengen punya anak-anak yang seperti ini loh, yang seperti tadi teman-teman saya dari itu. lingkungannya seperti itu ya. Iya. Nah kalau misalnya gini, setelah menikah antum sudah mulai melaksanakan kewajiban seorang muslim atau belum? Tadi kan dari mulai 2010 sampai menikah, nah itu kan masih ada kekosongan. Kalau setelah menikah? Setelah menikah itu agak apa? Udah mulai agak ada nuansa Islami di kehidupan saya sendiri gitu. Saya sudah karena istri sholat, jadi saya sholat gitu kan. Kalau disuruh istri sholat. Kemudian ada ya malu lah rasanya kalau misalnya di keluarga misalnya yang lainnya sholat kita tidak sholat misalnya kan. Jadi yang membimbing istri nih. Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi walaupun tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Nah, tadi saya mungkin belum cerita tentang kekosongan saya selama itu tuh. Nah, di situ tuh ada pergolakan batin gitu, batin yang terjadi gitu. Di tahun 2000 ketika saya mualaf, saya ini sadar gitu, saya ini telah menjadi seorang muslim. Nah, apa yang saya jauhi? Pertama itu saya jauhi, saya tidak lagi makan babi. Kemudian saya tahu ada yang haram untuk dilakukan misalnya orang muslim, misalnya minum minuman keras, misalnya. Itu kan yang paling utama kalau misalnya di dalam yang saya tahu di lingkungan keluarga teman saya itu, pertama tuh yang dijauhi babi misalnya. Yang haram, walaupun sebenarnya banyak gitu, ternyata banyak gitu. Nah, salah satunya itu, dan saya meninggalkan salah satunya yang itu. Nah, kemudian saya itu ketika di 2011 pengen punya beli buku, beli Al-Quran. Ketika saya ingin beli Al-Quran itu saya ajak teman saya, bang ayo bang kita temankan saya ke toko buku, saya mau beli Al-Quran, ayo. Jadi malam itu kita pergi ke toko buku, saya beli, tolong bang pilih sendiri aja katanya, kalau bisa yang ada terjemahannya. Jadi dicariin, oh ini loh bagus, ini bagus nampaknya, dia ada terjemahannya, ada ini katanya. Nah, dari beli buku, beli perlengkapan sholat waktu itu kan, perlengkapan sholat. Ini di 2011. Oh, 2011. Sebelum menikah berarti ya? Iya, belum. Di 2011 beli perlengkapan sholat, beli buku gitu kan. Nah,
beli Al-Quran. Beli Beli Al-Quran. Al-Quran yang saya beli ini sampai di 2015 belum pernah saya buka. 2015 ya, 2015. 2015 sudah menikah kan? Ya, 2015 sudah menikah, tapi Al-Quran ini belum saya buka. Luar biasa. Masih ada segelnya, masih ada plastiknya. masih ada apa namanya itu Label harga. Nah, di 2012, rentan waktu 2012, 2013 itu kan masih kosong tuh, masih kosong. Nah, masih kosong, belum ada memperdalam Islam gitu. Tapi pernah sekali muncul, misalnya ketika lewat masjid, saya lihat ada bapak-bapak keluar dari masjid, saya terpikir, kenapa saya tidak seperti bapak-bapak itu ya, kok saya tidak sholat gitu. Nah, dari itu tuh berulang gitu beberapa kali. Itu terjadi beberapa ulang. Mungkin nanti sajalah, tunggu mungkin ada masanya itu saya sholat. Nah, di rentan itu tuh ketika datang bulan Ramadan, saya pernah juga diajak di rumah teman, nginep di sana. Nah, dari situ tuh saya mulai ikut puasa. Di 2013 kalau tidak salah, 2012 2013 tuh saya mulai beberapa kali ikut puasa, walaupun ya kadang tidak full, misalnya kan harus bolong-bolong puasanya, atau potong-potong gitu kan. Nah, tapi dari situ tuh saya mulai gitu sholat kadang jarang-jarang juga gitu kan, ketika bulan itu tuh. Nah, sampai ibunya teman saya itu bilang, ini loh ada video bagus gitu, video tentang seorang mualaf, dia proses jalannya, dia hijrah gitu kan, coba lihat itu bagus kisah dia nih. Jadi waktu itu saya nonton, saya tahu orang mualaf dia itu kebetulan keturunan Cina. Kalau tidak salah namanya Ustadz Felix Xiao. Wah, luar biasa. Nah, dari video itu saya lupa judul videonya itu, Way of Life atau Jalan Menuju Iman kalau tidak salah. Way of Life, apa ya, dia pakai bahasa Inggris judulnya, judul videonya itu. Nah, dari situ tuh hebat benar pikirnya, ternyata ada sedikit gambaran lah tentang Islam. Dari penjelasan itu tuh begini loh harusnya Islam gitu kan. Tapi saya waktu belum tersentuh benar gitu kan. Masih ya sebatas kekaguman saja gitu. Pintar, orangnya pintar ngomongnya gitu kan. Paling sebatas itu. Nah, kemudian kok sampai kemarin ada berpikiran tentang kenapa harus mulai belajar tentang Islam ini? Apa sih yang mendasarin pikiran seperti itu? Nah, jadi ketika sudah menikah tuh, 2014 menikah, kemudian punya anak gitu kan. Nah, anak saya ini waktu itu sering saya jumpai, sering nangis gitu, sering nangis, dan ketika dia nangis nih, ketika nangis di dalam benak saya itu bertanya dalam hati itu bertanya-tanya, anak ini kok nangis ya, jangan-jangan dia ini nyesal kali ada di lingkungan yang ketemu misalnya orang tua bapaknya yang tidak sholat gitu kan, tidak berislam dengan benar gitu. Nah, dari situ tuh timbul pertanyaan-pertanyaan itu berapa kali gitu berulang gitu kan. Kemudian itu belum ada yang bimbing? Belum. Nah, cuman di rentan waktu itu juga, kira-kira di rentan waktu itu tuh ketika istri pulang ke kampung gitu kan. Nah, saya sendiri dari situ tuh saya sering mulai ada keinginan untuk mencari tahu, untuk belajar Islam gitu kan. Jadi sering saya tanya-tanya, misalnya di teman saya itu, Islam itu seperti apa sih gitu kan, kewajiban seorang muslim itu seperti apa gitu. Kemudian dijelaskan, dan dia pun beberapa kali misalnya menjelaskan, ini loh bang, misalnya kewajiban seorang muslim itu harusnya seperti ini loh, ini kita tuh harus terikat dengan hukum syara, harus
menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, itu. Kenapa antum jadi berpikir ini teman bisa mengingatkan seperti ini? Ada nggak yang mungkin dia mengajak kebaikan yang lain gitu untuk biar supaya lebih mendalami Islam? Ada. Salah satunya itu dia pernah nawarkan ke saya untuk belajar mengaji gitu. Karena saya di ketika waktu itu sering saya tanya kan, ini seperti apa sih hukumnya gitu kan. Dan dia bilang, nah, kalau dia tidak tahu, dia bentar bang, saya tidak tahu penasaran nih. Lah ya. Jadi saya tidak tahu nih katanya hukumnya seperti apa katanya. Tapi insya Allah nanti saya tanyakan ke teman saya yang tahu katanya. Setelah besok saya kasih tahu katanya. Jadi makin penasaran saya. Penasaran. Nah, tadi itu saya ceritakan tentang beli Al-Quran. Nah, di ketika bulan Ramadan itu, di minggu-minggu pertama itu tuh kebetulan ada terlintas di benak saya itu pengen baca Al-Quran. Apa sih yang lama tadi buka ya? Akhirnya saya buka, saya baca gitu. Nah, ketika baca pertama, lah ini kok nampol benar apa, kayak ada yang menampar saya itu, mengingatkan, loh ini loh begini apa harusnya saya gitu. Ternyata saya itu selama ini salah gitu. Semakin saya baca semakin saya penasaran semakin, tapi dan saat itu tuh sampai menangis itu. Aneh kok bisa sampai menangis saya itu, sampai ketika misalnya diceritakan tentang siapa sih manusia, misalnya siapa Allah, dijelaskan. Aku nih di situ kan dijelaskan di Al-Quran itu siapa Allah, kemudian manusia itu siapa sih gitu kan. Kemudian itu berarti dari ngaji itu? Belum. Itu masih ketika saya baca Al-Quran. Ketika saya baca Al-Quran tuh, dari baca itu tuh saya tahu gitu kan, tahu tentang kita ini manusia diciptakan gitu kan, kemudian disebutkan harusnya tuh ikuti apa kata Al-Quran gitu kan. Di situ disebutkan harus ikuti apa kata Al-Quran gitu kan. Kemudian dijelaskan gimana siksa, tapi itu belum utuh, pemahamannya belum utuh gitu. Dimana dijelaskan di situ disebutkan tentang keadaan surga, gimana keadaan penghuni neraka gitu kan di situ. Nah, itu makin membuat saya takut, waduh, ini nampaknya saya ini bagian yang ini nih, bagian yang ini. Yeah. Jadi dari situ tuh saya sering nanya teman tuh, teman kemudian, dan saya bukan cuman satu kali itu gitu kan baca Al-Quran itu, jadi keterusan gitu. Jadi pengennya penasaran gitu. Jadi selama bulan Ramadan itu saya sering baca Al-Quran, terjemahannya tadi itu, terjemahannya saya baca. Kadang selepas pulang kerja atau habis subuh saya baca, dan itu saya tuh selalu menunggu momen itu gitu, momen untuk besoknya tuh misalnya saya baca kerja ini. Kemudian ketika kerja tuh saya berusaha untuk cari mendengarkan Al-Quran yang digital tuh, yang biasa diputar-putar di radio. Yang kan ada terjemahannya, orang baca, orang murotal Al-Quran, kemudian ada terjemahannya kan, ada diikuti dengan terjemahannya. Dan saya itu selalu menunggu-nunggukan itu setiap hari Jumat, setiap hari Jumat itu. Nah, ketika akhirnya teman tadi itu yang saya tanya, bang, kayaknya abang harus ngaji nih. Masa harus ngaji gitu kan? Gengsi lah, pikir saya. Kayaknya nanti dulu lah kalau untuk belajar ngaji gitu. Kan masih belum bisa menghilangkan, yakin itu belum. Nanti kalau saya ngaji anggapan orang gimana gitu, anggapan teman-teman ini. Dia sudah halim tuh, kayak olok-olokan teman. Berarti dari lingkungan juga mempengaruhi ini ya. Iya. Nah, terus sampai sekarang ini kegiatan yang sudah rutinitas, berarti kan sekarang
udah mulai menjalankan kewajiban ya Teh? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah itu dari mulai lebih pahamnya ini dasarnya dari mana? Nah, ketika tadi itu saya cerita, akhirnya teman saya itu mengajak saya ketemu sama temannya yang kebetulan, Bang katanya, ayo kita ngaji saja, abang ngaji saja katanya, kita ngaji sama-sama katanya. Tapi kan gimana, malu lah misalnya kan, saya bilang malu lah, nggak usah malu katanya, sama-sama kita belajar katanya. Akhirnya saya setuju untuk ketemu ini. Nah, dan di sana tuh dikasih tahu gimana katanya kan, mau ngaji atau enggak. Kasih saya waktu 2 hari gitu untuk pikir. Nanti setelah itu kasih waktu 2 hari untuk berpikir, nanti saya kasih dia lagi jawabannya. Akhirnya setelah 2 hari itu ditanya lagi gimana. Boleh, saya bilang. Pekan ini jam sekian datang. Datang. Jadi saya datang, kemudian mulai ngaji kan. Akhirnya dijelaskan di situ. Ini loh Allah, dijelaskan siapa Allah, siapa manusia gitu kan. Kemudian apa kewajibannya, kemudian dijelaskan hukum-hukumnya seperti ini. Nah, itu tuh dari pengalaman saya baca Al-Qur'an, kemudian ditambah dengan apa yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan guru saya itu, semacam ada apa namanya, koneksi. Ya, ada lebih menguatkan lah ya. Lebih kuat itu, ada kesamaan gitu. Oh, ini benar ya kayaknya gitu kan. Nah, dari situ tuh setelah selesai ngaji hari itu, saya ditanya, jadi masih pengen lanjut? Kalau masih pengen, kita ketemu di pekan berikutnya. Jadi penasaran tuh, kan ada pertanyaan-pertanyaan saya yang belum terjawab gitu kan. Betul. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan saya yang belum terjawab gitu. Nah, akhirnya saya setuju, iya boleh ngaji. Kita ngaji lagi gitu. Nah, setelah ngaji nih yang didapat dari setiap kajian Islam, nah sampai sekarang ini apa tuh yang banyak, didapat dari gitu, pengajian? Banyak gitu. Kita jadi tahu siapa sih Allah gitu, siapa sih yang menciptakan kita itu Allah. Kemudian tugas kita sebagai manusia itu apa di dunia gitu kan. Kemudian kalau amal perbuatan kita, harusnya perbuatan kita itu di dunia itu, kita beramal sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya untuk bekal di akhirat gitu. Nah, jadi kita diajarkan bagaimana ada pertanyaan yang mendasar itu. Untuk apa untuk apa kita hidup, kemudian setelah mati akan kemana gitu. Nah, sekarang ini kan udah mulai paham dengan Islam. Jadi pandangan setelah masuk dalam Islam ini seperti apa? Yang dulunya sebelum Muslim itu kayaknya Islam ini seperti ini loh, ini kayak gini. Setelah jadi Muslim, pandangan Islam itu seperti ini loh gitu. Jadi gimana Kak pandangannya? Jadi gini, ketika belum Muslim itu kan ragu gitu kan. Bahkan ketika setelah mu'alaf saya pun masih ragu gitu. Ini seperti apa sih gitu kan. Tapi ketika setelah mulai ngaji, jadi pandangan saya tentang Islam itu berubah total gitu. Yang dari dulunya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang dari tidak cinta menjadi cinta gitu. Dan ingin benar-benar sampai akhir hayat tua, sampai mati pun Islam. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan. Semoga istiqomah. Amin. Nah, ini mumpung kita kayaknya sudah berada di penghujung waktu, saya kasih kesempatan coba untuk Bang Rehan menyampaikan apa sih pesan-pesan untuk saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah atau belum menemukan Islam ini dalam hidup. Jadi gini, terutama pertama itu untuk keluarga lah ya. Ya semoga saja mereka mendapatkan hidayah gitu. Minta doanya dari teman-teman, amin insyaallah, dari teman-teman gitu. Minta doanya semoga mereka mendapatkan hidayah, amin, bisa meluk Islam gitu kan. Kemudian untuk teman-teman juga yang
eh, belum 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 dapat hidayah. ya belum mendapatkan maksudnya itu belum gimana ya bilangnya ya, Belum menerapkan Islam kali ya. belum mendapatkan hidayah ya. Belum mendapatkan hidayah. Eh, Islam itu kan agama yang sempurna gitu kan, agama yang sempurna yang diturunkan Allah gitu, diturunkan Allah. Jadi memiliki aturan gitu, dan kita itu harusnya terikat dengan aturan itu, aturan yang diturunkan Allah gitu. Kita ini kan ciptaan, ciptaan itu harusnya terikat gitu dengan sang pencipta gitu. Apa yang diinginkan, apa yang harusnya diinginkan pencipta, harusnya itu yang kita lakukan gitu kan. Kita kan dibilang Muslim itu menjalankan perintah dan larangan Allah gitu. Harusnya kita menjalankan itu gitu. Ketika Allah bilang A, harusnya kita jalankan A. Ketika Allah bilang B, harusnya kita jalankan B. Kita tidak misalnya harus ada kewajiban-kewajiban kita, harusnya itu kita tunaikan. Kemudian ada larangan-larangan Allah, harusnya itu kan kita tinggalkan. Gitu. Nah, jadi kita harus sebagai seorang Muslim itu harus terikat seperti itu gitu. Dan itu yang saya dapatkan ketika ngaji. Jadi dan insya Allah gitu kan, ulama-ulama lainnya pun seperti itu, seperti itu. Jadi seorang Muslim itu harus terikat dengan hukum syara gitu. Wah, luar biasa sekali yang tadi disampaikan oleh Bang Rehan ini. Semoga nanti apa-apa yang tadi sudah kita bahas, walaupun dengan waktu yang terbatas, itu bisa memberikan pemahaman bagi kita semua, apalagi yang memang belum yakin gitu. Yang mu'alaf ini ya sudah mulai yakin dengan kebenaran Islam, apalagi kalau misalnya kita yang sudah Islam dari lahir gitu. Setidaknya kita harus lebih bangga meyakinkan dengan keyakinan kita itu menanamkan akidah yang benar dan mendakwahkan kebenaran itu kepada betul. seluruhnya. Nah, insyaallah ini semoga video ini bisa bermanfaat, konten ini juga bisa memberikan kebaikan untuk semua. Jangan lupa untuk membagi, like and share video ini sehingga kebaikan ini menyebar. Insyaallah kita akan kembali bertemu dengan kesempatan berikutnya. Jangan lupa tetap berada di Darus Saqofah Channel, yaitu dengan program Ngobrol Bareng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rehan. Assalamualaikum. Syukran.